Kali ini kita akan membahas terkait tipe dan penyebab fouling. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Teknologi Pengendalian Fouling di Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Jember. Adapun untuk deskripsi mata kuliah, mata kuliah ini mendeskripsikan pengertian fouling, jenis-jenis dan karakteristik fouling, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fouling, dan dampak pertumbuhan fouling. Mata kuliah ini juga membahas teknologi pembersihan dan pengendalian fouling dari aspek fisika, hidrodinamika, kimia, maupun biologi, serta dampaknya terhadap hambatan dan propulsi kapal. Adapun capaian pembelajaran yang merupakan CPL di sini adalah merumuskan permasalahan teknik dalam bentuk riset untuk menghasilkan karya tulis berstandar nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris serta dapat dipublikasikan. Untuk materi kali ini, kita menggunakan capaian mata kuliah 1 atau CPMK 1, yakni mampu melaksanakan tugas mandiri maupun kelompok dalam merepresentasikan jenis dan pertumbuhan fouling. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fouling. Fouling merupakan akumulasi dari material yang tidak diinginkan yang menempel pada permukaan solid atau padat, dan hal itu menyebabkan adanya penurunan fungsi dari solid surface tersebut. Material fouling ini dapat terdiri dari living organism atau biota laut yang biasa disebut dengan biofouling, ataupun dari substansi yang tidak hidup, baik yang inorganik maupun organik. Lalu apa penyebab fouling? Di sini kita bisa lihat fouling ini dapat disebabkan dari settlement atau penumpukan dalam jumlah besar dari organisme biota laut, jika itu biofouling, dan maupun non-living substances, baik itu inorganik ataupun organik, yang biasa disebut sebagai foulers. Nah, selanjutnya kita bisa melihat beberapa gambar di mana ada solid surface yang ditempeli oleh fouling. Di sini merupakan biofouling. Contohnya adalah bakteri dan biota laut yang berperan sebagai fouler, dan ini menempel pada kabel elektrik di laut. Nah, ini merupakan salah satu contoh anggota dari biofouling dari kelas krustasea. Ini adalah barnacle. Apa sih yang menjadi dampak ekonomi dari adanya fouling tadi? Yang pertama, ini termasuk di kapal ya, pada khususnya, itu bisa mereduksi adanya performa hidrodinamika pada kapal. Selanjutnya, akan menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar, dan fouling juga bisa berpengaruh pada pipa-pipa minyak. Kemudian, pengaruh negatif yang lain dari adanya fouling hingga menyebabkan penurunan performa dari vessel ataupun kapal, selain yang sudah disebutkan tadi, adanya peningkatan hidrodinamika drag, kemudian peningkatan friksi lambung, lalu peningkatan konsumsi bahan bakar, sehingga nantinya kapal bisa mendapatkan penurunan kecepatan. Selain itu, kapal juga
menjadi lebih berkurang manuvernya. Lalu dari negatif impact tadi, hal ini bisa menyebabkan peningkatan penggunaan manpower, peningkatan penggunaan bahan bakar, dan peningkatan penggunaan waktu, docking, dan material. Selain itu juga meningkatkan biaya dari industri perkapalan itu sendiri. Berikut adalah contoh-contoh dampak dari fouling yang terdapat pada instrumen ocean sensing. Kemudian ada beberapa tipe dari fouling. Jadi fouling ini memiliki banyak jenis, tidak hanya biofouling saja. Ada 6 jenis fouling yang telah dikategorikan oleh Epstein. Yang pertama, ada scaling fouling. Scaling fouling merupakan kristalisasi dari larutan zat terlarut ke permukaan heat transfer. Lalu untuk poin kedua ada particulate fouling yang merupakan akumulasi padatan halus yang tersuspensi dalam fluida yang sedang berproses pada permukaan heat transfer. Jadi untuk scaling fouling dan particulate fouling ini umumnya terjadi pada permukaan heat transfer. Lalu ada pula chemical reaction fouling. Ini merupakan pengotoran yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Hal ini nantinya akan menjadikan adanya endapan pada permukaan heat transfer tadi melalui reaksi kimia tersebut. Kemudian ada pula corrosion fouling. Corrosion fouling ini adalah akumulasi dari korosi. Selanjutnya ada biological fouling. Ini merupakan menempelnya mikroorganisme hingga organisme yang terjadi karena ini contohnya pada permukaan heat transfer, maka ini umumnya terjadi pada permukaan heat transfer. Lalu ada yang terakhir solidification fouling. Ini merupakan kristalisasi cairan murni atau salah satu komponen dari fase liquid yang kemudian menjadi dingin dan membeku. Ini bisa dicontohkan pada beberapa permukaan yang terlihat adanya endapan es atau fouling ice. Nah, apakah fouling ini terjadi di tempat lain selain permukaan heat transfer? Tentu saja bisa. Terutama untuk biological fouling ini sering sekali kita temui pada lambung kapal. Selain pada kapal, fouling ini juga bisa terjadi pada semua bangunan yang seringkali terendam di air, terutama untuk air laut. Lalu, apa yang terjadi jika fouling tersebut muncul? Yang jelas yang pertama adanya biaya tambahan yang harus kita keluarkan. Kemudian yang kedua, jika fouling tersebut tidak ditanggulangi dan semakin lama akan semakin menumpuk, pada akhirnya akan ada mati mesin jika fouling tersebut menumpuk di dalam mesin. Lalu adanya kehilangan energi yang cukup banyak karena tadi ada dampak negatif seperti kecepatan kapal yang menurun, kemudian banyak dampak-dampak yang lain. Selanjutnya, terakhir pastinya akan ada biaya untuk pembersihan fouling tersebut. Dan di sini ada
diagram yang menunjukkan beberapa bagian selain di heat transfer tadi ya, untuk di kapal yang biasa muncul fouling. Yang pertama, kita bisa menemukan di propeller atau baling-baling kapal, kemudian ada di pipa luar pendinginan, kemudian ada di bilga, bahkan di sea chest juga ada, lalu di jangkar, baik di jangkarnya sendiri dan di rantai jangkarnya, dan kita juga bisa menemukan di lambung kapal. Nah, untuk biofouling sendiri ada yang namanya suksesi. Jadi, awal biofouling itu tidak tiba-tiba muncul banyak makrofouling yang bisa kita lihat dan biasa kita lihat di paling gampang itu di lambung kapal ya. Awalnya ada bentik yang terdiri mikroorganisme yang terdiri dari diatom, kemudian ada alga dan bakteri. Kemudian dari fase pertama ini akan muncul yang namanya biofilm yang biasa dihasilkan oleh bakteri berupa seperti lendir yang ada di permukaan solid surface tadi. Selanjutnya, stage kedua akan muncul biofouling yang terdiri dari bryozoa. Setelah bryozoa muncul, umumnya akan muncul hidroid, barnacle, ini sudah merupakan makrofouling ya, dan toothworms. Untuk toothworms, adik-adik bisa lihat yang semacam cacing di atas permukaan dan itu menempel atau sesil. Toothworm sendiri ini termasuk pada makrofouling. Lalu setelah muncul barnacle dan sejenisnya, stage yang terakhir akan muncul makrofouling yang lebih besar, yaitu dari moluska. Ini contohnya adalah kerang. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penempelan dari organisme fouling. Yang pertama adalah munculnya formasi awal seperti yang stage pertama tadi, adanya bakteri dan kawan-kawannya, itu akan muncul biofilm pada kapal. Ini contohnya untuk kapal ya. Kemudian selanjutnya itu akan muncul juga diatom dan spora-spora alga yang menempel dan bergabung dengan small portion atau sebagian kecil dari bakteri yang sudah menghasilkan primary film tadi. Lalu muncullah filamen tipis dari alga. Ini akan menjadi substrat untuk larva-larva lain yang lebih besar untuk menempel pada vessel tadi. Setelah ada substrat, maka larva-larva yang menempel itu akan menjadikan alga dan diatom itu sebagai makanan, sehingga mereka akan menetap di sana dan bertumbuh hingga muncul banyak sekali larva yang hingga bertumbuh menjadi makrofouling. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penempelan pada substrat. Yang pertama adalah warna dari substrat tersebut. Jadi untuk warna, biasanya warna yang terang akan lebih sedikit ditempeli oleh biofouling dibandingkan warna yang gelap seperti coklat jika dibandingkan dengan warna putih. Lalu adanya
pasang surut air laut. Kemudian beberapa spesies itu ada yang lebih menyukai keadaan saat pasang, ada juga yang lebih menyukai keadaan saat surut. Dan beberapa spesies lebih suka di permukaan atau di permukaan yang seperti bayangan. Jadi permukaan itu mempunyai warna yang lebih gelap dan ada juga beberapa spesies yang bahkan menyukai keadaan diurnal atau lebih terang. Namun umumnya mereka lebih menyukai permukaan yang lebih gelap. Beberapa faktor lain yang berdampak pada penempelan cooling, yang pertama adalah desain dari vessel itu sendiri, termasuk desain dari lambungnya, lalu desain dari propellernya, hingga besarnya area yang bisa ditempeli oleh cooling. Biofouling dapat muncul pada area yang terproteksi dari adanya gaya-gaya hidrodinamika. Jadi, dari desain kapal atau desain vessel tadi, untuk beberapa area lambung kapal maupun bagian-bagian kapal yang lain yang tidak terkena adanya gaya-gaya hidrodinamika, umumnya lebih banyak muncul biofouling dibandingkan area yang lain. Kemudian biofouling juga bisa muncul pada permukaan yang tidak terkena cat anti-fouling. Lalu biasanya biofouling juga banyak di area-area yang susah untuk dilakukan pembersihan. Lalu biofouling ini biasanya juga muncul pada tempat-tempat seperti high turbulence dan kavitasi. Akumulasi dari biofouling sendiri ini biasanya juga muncul sesuai dari tipe kapal. Jadi, tipe kapal ini berpengaruh pada ukuran dari surface area atau luas permukaan yang tenggelam oleh air atau biasa kita sebut dengan syarat kapalnya. Jadi semakin banyak permukaan kapal yang terendam oleh air, maka biofouling akan semakin banyak muncul. Kemudian, faktor yang kedua adalah kecepatan vessel. Dari beberapa penelitian, biasanya untuk vessel yang memiliki kecepatan lambat di antara 5 sampai 10 knot umumnya akan memiliki organisme biofouling yang cukup besar dibandingkan vessel yang lebih cepat kecepatannya. Semakin cepat vessel tersebut bergerak, itu akan mengurangi adanya penempelan dari biofouling. Meskipun ternyata ada beberapa organisme biofouling yang mampu untuk tetap tinggal atau menetap pada vessel yang memiliki gaya drag hidrodinamika yang tinggi dibandingkan yang lain. Beberapa spesies itu dapat bertahan bahkan di kecepatan kapal antara 18 hingga 20 knot. Lalu faktor lain adanya durasi atau lamanya waktu kapal tersebut di pelabuhan atau bersandar. Semakin lama kapal tersebut bersandar atau menjadi inaktif atau tidak bergerak maupun kondisi mesin yang mati, umumnya akan menjadi dampak
di mana fouling itu semakin banyak terakumulasi pada waktu-waktu tersebut. Jadi, semakin cepat kapal tersebut bersandar, jadi semakin sedikit waktu sandarnya, kapal-kapal tersebut akan semakin mengurangi adanya akumulasi dari fouling, terutama adalah biofouling. Lalu, pada beberapa penelitian, ini kita bisa lihat umumnya yang mempunyai waktu sandar ataupun lokasi sandar yang memiliki area yang sheltered atau terlindung itu lebih banyak muncul biofouling dibandingkan lokasi sandar yang tidak terlindung. Jadi dari faktor duration of service ini, contohnya adalah antara kapal rekreasi atau recreational vessel dibandingkan dengan vessel-vessel yang lain, itu umumnya lebih banyak recreational vessel, lebih sering dan lebih cepat ditumbuhi biofouling. Karena di sini dijelaskan bahwa recreational vessel itu mempunyai lokasi visit yang lebih banyak dibandingkan yang lain, sehingga recreational vessel ini lebih cepat ditumbuhi oleh biofouling dibandingkan oleh commercial vessel yang biasanya memiliki sedikit waktu untuk bersandar dengan lokasi sandar yang lebih sedikit pula. Kemudian faktor yang lain adalah rute transit. Jadi, untuk kapal-kapal atau vessel yang memiliki lokasi transit di daerah tropis, biasanya lebih banyak fouling yang akan menempel dibandingkan lokasi-lokasi lain seperti lokasi subtropis, bahkan di lokasi kutub. Nah, hal ini sesuai dengan beberapa faktor, termasuk salah satunya adalah distribusi munculnya fouling itu ada di polar zones, temperate zone, dan tropical atau subtropical zones. Untuk polar zone yang memiliki suhu di bawah 5 derajat Celcius, itu risiko foulingnya sangat rendah. Fouling biasanya hanya muncul pada waktu-waktu tertentu yang biasanya memiliki periode yang cukup pendek. Biasanya ini pada saat midsummer. Sedangkan untuk zona temperate, ini dengan suhu antara 5 sampai 20 derajat Celcius memiliki resiko fouling medium. Fouling biasanya muncul pada waktu spring atau di tengah-tengah waktu autumn, jadi antara waktu musim gugur dan musim semi. Kemudian untuk daerah tropis maupun subtropis dengan suhu 20 derajat Celcius bahkan di atasnya, risiko foulingnya menjadi lebih tinggi karena fouling ini akan terus berlanjut muncul di lokasi-lokasi yang hangat, karena umumnya biota laut lebih dapat hidup di lokasi yang hangat, seperti pada penelitian di terakhir ini, faktor terakhir yaitu transit routes. Di situ dijelaskan bahwa vessel dapat muncul pada lokasi tropis dan biasanya hal ini dikarenakan ada beberapa spesies meskipun mereka dapat beradaptasi pada air atau perairan yang lebih dingin, umumnya mereka
melakukan reproduksi pada lingkungan yang lebih hangat dibandingkan lokasi yang dingin tersebut. Kemudian faktor-faktor yang lain ini umumnya adalah faktor lingkungan, itu juga berpengaruh terhadap penempelan biofouling. Contohnya adalah temperatur, kemudian salinitas, turbiditas, intensitas cahaya, struktur fisik dari substrat, apakah substrat tersebut kasar ataukah halus, maupun jenis-jenis substratnya, entah itu adalah baja, ataukah fiberglass, ataupun kayu, itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan biofouling. Nah, ini merupakan peta yang menunjukkan adanya distribusi organisme fouling di dunia. Untuk warna orange hingga merah menunjukkan suhu yang tinggi, memiliki risiko lebih tinggi munculnya fouling dibandingkan area-area yang lain. Baik, itu merupakan akhir dari presentasi terkait tipe dan penyebab fouling. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.